Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kali ini kita akan langsung belajar mengenai fisika yang ada di bab pertama dan bab kedua. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Semoga belajarnya diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan. Oke ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua juga tetap sehat dan tetap semangat. Jadi kita langsung saja mulai belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah, juga besaran dan satuan. Nah, sebelumnya kita berbicara mengenai sains atau IPA dulu. Apa itu sains atau IPA? Kan waktu SMP pernah belajar kan? Ada fisika, kimia, biologi. Jadi dia mempelajari tentang apa contohnya? Pelajari tentang misalnya perubahan wujud gimana, terus udah gitu sifat zat gimana, mengenai organ pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, sains atau IPA itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Jadi ini sesuatu yang berhubungan dengan alam. Bagaimana prosesnya itu kita mengamati, eksperimen, kemudian kita menganalisis si gejala-gejala alam tersebut. Nah, cabang dari sains atau IPA ini seperti yang tadi saya udah bilang, ada fisika, kimia, biologi, geografi, kebumian. Cuman salah satunya itu adalah fisika yang akan kita pelajari sekarang, yang menjadi salah satu pelajaran di SMA. Apa itu fisika? Jadi kalau fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Contohnya kayak gimana sih? Misalnya gini, ini apa ini? Bom ya. Jadi bom nuklir, bom Hiroshima, Nagasaki. Nah, itu semua sebetulnya ada pengaruh fisika di dalamnya. Terus, kalian tahu ini apa? Ini kereta api cepat yang ada di Jepang. Namanya kereta maglev. Nah, jadi di kereta api cepat ini, dia itu menggunakan konsep apa di sana? Menggunakan konsep listrik, elektromagnet, magnet. Nah, itu juga ada peran fisika di dalamnya. Terus kalian tahu apa ini? Kan matahari. Terus ini apa? Ini adalah tenaga surya. Terus ini juga adalah kincir angin gitu ya. Nah, ini semua kan berupa energi, energi cahaya. Terus ini kemudian energi angin diubah menjadi energi listrik gitu. Nah, semua ini itu adalah salah satu beberapa contoh dari bagaimana fisika itu bermanfaat untuk kehidupan, termasuk kalian punya HP, kalian punya laptop, itu semua juga gak lepas peran dari pengaruh fisika. Dan fisika ini, dia memiliki hakikat fisika. Apa aja sih hakikat fisika? Jadi hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Maksudnya kayak gimana? Jadi melalui proses gitu ya pengamatan, kemudian kita coba lihat fenomena-fenomena. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut ya ditemukanlah ada beberapa produk dari fisika. Nah, jadi hasil dari fisika itu ada apa saja? Pertama ada fakta gitu ya. Yang kedua adalah konsep. Yang ketiga adalah prinsip. Yang keempat adalah hukum. Contohnya hukum Pascal, terus hukum Boyle, terus hukum Newton gitu ya. Terus ada juga teori. Teori itu contohnya adalah teori atom. Terus ada juga rumus dan juga model gitu ya. Nah, itu adalah produk-produk dari fisika. Nah, produk-produk ini didapatkan dari apa? Produk-produk ini didapatkan dari hakikat fisika yang kedua, yaitu fisika sebagai proses atau a way of thinking. Nah, karena fisika ini si produk ini didapatkan dari proses, proses di sini artinya bagaimana kita mendapatkan si produk-produk ini. Misalnya tadi kayak misalnya bagaimana sih Newton akhirnya menemukan bahwa oh hukum Newton itu ada 3 gitu kan. Berarti kan berdasarkan proses di sini ya. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Dan metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu adalah melakukan pengamatan dulu. Misalnya Newton mau bikin sebelum Newton menghasilkan hukum gravitasi,
Newton itu mengamati dulu, mengamati apel yang jatuh. Terus udah gitu merumuskan masalah. Kenapa apel bisa jatuh? Nah, di sini tuh lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data-data dari ilmuwan yang terdahulu. Jadi ada beberapa ilmuwan yang berhubungan dengan hal ini, terutama astronomi. Ilmuwan astronomi sebelumnya itu siapa aja sih gitu kan ya. Kumpulin datanya, kemudian dibuatlah hipotesis atau dugaan. Oh, mungkin kalau begitu dia itu jatuh gara-gara gravitasi gitu, ada tarikan. Terus itu contoh ya. Yang kelima itu dilakukanlah percobaan atau eksperimen. Nah, eksperimen di sini ada eksperimen yang memang dilakukan secara fisik, ada eksperimen yang berupa masih dalam pemikiran gitu. Nah, seperti contohnya hukum gravitasi Newton, itu eksperimennya itu kalau misalnya di bahasa Inggris tuh thought thought experiment gitu. Jadi eksperimennya dia dipikirkan gitu ya, berdasarkan data-data dan hipotesisnya. Nah, setelah dilakukan percobaan gitu ya. Kalau misalkan secara fisik gimana? Ya misalnya kita melakukan percobaan menentukan koefisien gesek. Nah, itu kan dilakukan gitu. Nah, terus yang keenam, habis melakukan percobaan, kan dapat data tuh. Nah, data tersebut dianalisis. Kenapa bisa begini? Apa saja gitu ya. Si datanya kita catat gitu. Habis menganalisis data, baru kita tarik kesimpulan. Nah, sebenarnya setelah menarik kesimpulan, ada satu lagi itu adalah mengevaluasi kembali gitu ya. Tapi yang ke-8 itu mau biasanya itu untuk para ilmuwan beneran gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan kalian di kemudian hari mau jadi ilmuwan, ya silahkan. Nomor 8 itu ditambahin, itu adalah mengevaluasi kembali. Itu fisika sebagai proses. Selanjutnya adalah, nah dari proses ini diharapkan ilmuwan itu memiliki sikap gitu ya. Jadi itu hubungannya dengan hakikat fisika yang ketiga, itu fisika sebagai sikap atau a way of investigating. Bagaimana pada akhirnya si orang yang belajar fisika itu bisa memiliki sikap ilmiah. Kayak gimana sikap ilmiah itu? Rasa ingin tahu, tinggi gitu ya. Oh, kenapa sih misalnya bom itu bisa meledak? Nah, dicari tahu sama dia gitu. Terus percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, sama terbuka. Nah, ini adalah hakikat-hakikat dari fisika. Selanjutnya, kita udah tahu hakikat fisika apa, metode ilmiahnya bagaimana. Kita masuk ke besaran. Itu bab pertama saya rangkum menjadi seperti ini ya. Ini bab pertama itu dirangkum. Nah, sekarang kita langsung ke bab kedua, itu adalah mengenai besaran. Apa itu besaran? Besaran itu besar. Jadi, besaran itu adalah ini misalnya gini. Kamu bisa gak sih ngukur misalnya ukuran si meja meja tempat tulis kamu yang ada di sekolah? Bisa ya. Jadi nanti saat ngukur, oh ya, dia itu 20 cm misalnya, atau enggak 1 meter. Bisa gak kalau kita ngukur seberapa cantik sih dia, seberapa ganteng sih dia? Gak ada ukurannya gitu ya. Artinya di dunia ini tuh ada sesuatu yang bisa diukur, ada sesuatu yang gak bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itulah yang dinamakan dengan besaran. Jadi besaran itu adalah kelompok yang bisa diukur, terus bisa dinyatakan dengan angka, sama memiliki satuan. Nah, besaran ini ada penggolongannya. Berdasarkan besar dan arah, itu ada dua. Besaran skalar. Kalau besaran skalar itu besaran yang dia hanya memiliki besar, gak punya arah. Contohnya massa, waktu, kelajuan. Kalau besaran vektor, itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, dan percepatan. Kalau berdasarkan satuan, itu besaran ada dua. Besaran pokok sama besaran turunan. Nah, kita nanti akan lebih belajar ke yang ini ya, besaran pokok dan besaran turunan. Tetapi hari ini kita cuma sampai besaran pokok doang. Nah, setelah itu tadi kan dikatakan ada yang namanya satuan ya. Kan ini nih, besaran itu dia memiliki satuan. Nah, apa itu satuan? Jadi, satuan itu adalah yaitu ya. Jadi yang ada, misal ada angka di belakangnya tuh ada sesuatu. Misalnya, oh dia 1 meter. Nah, 1 meter itulah berarti namanya adalah satuan. Satuan
dari si besaran tersebut. Nah, satuan itu ada satuan yang baku. Contoh, dia itu lebih ke MKS sistemnya, meter, kilo, second. Atau nama lainnya adalah SI, Satuan Internasional. Artinya udah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Ada satuan, oh ya, bisa juga sistemnya turunan CGS, centi, gram, second. Tapi kita nanti lebih fokus apapun itu di fisika, semuanya harus dinyatakan dalam satuan internasional. Lalu ada satuan yang tidak baku. Contohnya kayak apa? Hasta, jengkal, dan lain sebagainya itu satuan yang tidak baku. Makanya gini, kan kayak misalnya nih, di zaman dulu kalau misalnya kita mau ngukur eh, berapa sih panjang papan tulis gitu ya, kan dulu pakai jengkal kan. Misalnya bisa aja nih kata jengkalnya si A itu dia cuman 10 jengkal, tapi kan kata si B misalnya bisa 20 jengkal karena tergantung ukuran si jengkalnya gimana. Nah, berarti atas dasar itulah kalau gitu kan karena beda-beda kita harus menyepakati kalau begitu mana sih satuan yang menjadi standar internasional. Maka terciptalah satuan internasional. Nah, ada satuan, ada dimensi. Nah, nanti kalau sampai SMP kan kalian belajarnya sampai satuan. Nah, kalau di SMA itu ada yang namanya dimensi. Jadi dimensi itu cara lain untuk mengungkapkan besaran. Dia itu menggambarkan bagaimana suatu besaran itu tersusun dari satu atau lebih besaran. Pokoknya intinya mah cara lain penggambaran dari besaran. Jadi bisa satuan, bisa dimensi. Nah, kita langsung aja ke besaran pokok. Tadi kan ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Untuk besaran turunan mungkin kita akan bahas minggu depan. Nah, kita bahas dulu besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu udah ditetapkan, gitu ya. Disingkatnya adalah SMP jiwa atau jiwa SMP juga boleh. Nah, ini adalah kunci gimana di bab ini kalian harus istilahnya kalau misalnya mau bisa nih, ini adalah kuncinya gitu ya. Kalian harus tahu dulu besaran pokoknya apa, terus pasangan satuannya apa, dimensinya apa. Misalnya suhu, suhu itu satuannya apa, dimensinya apa, itu kalian harus paham, harus hafal gitu. Nah, yang pertama adalah S, yang pertama itu adalah suhu gitu ya. Satuannya adalah Kelvin, nah dimensinya adalah theta. Jadi cara lain untuk mengekspresikan besaran itu bisa dimensi, bisa satuan, bisa dimensi. Nah, biasanya dimensi ini gunanya untuk ini apa namanya membuktikan persamaannya benar apa salah gitu. Nah, itu dimensi. Gitu. Terus yang kedua adalah massa. Kalau massa satuannya kilo, dimensinya adalah M besar. Jadi pakai kurung apa ini? Kurung siku ya. Terus P panjang, lambangnya bisa L, S, X, D, R. Satuannya meter, sorry, ini meternya meter kecil ya. Bentar. Ini harusnya meter kecil. Ini dibacanya adalah theta. Oke. Nah, nih, jadi panjang itu satuannya meter, dimensinya L besar. Jumlah molekul itu lambangnya N kecil, satuannya mol, dimensinya N besar. Intensitas cahaya itu lambangnya I, kandela satuannya dimensinya adalah J. Oke, ini J ya. Terus nomor 6 waktu atau T kecil, satuannya S, dimensinya T besar. Kalau arus itu I besar, satuannya ampere, dimensinya adalah I besar. Oke, ini khawatir gak kelihatan. Ini maksudnya adalah J. Oke, jadi itu ya mengenai besaran pokok. Silahkan dicatat, dipahami baik-baik. Ini merupakan dasar awal kunci di besaran satuan dan dimensi. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dicatat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.